Perseteruan cyber antara Amerika dan Tiongkok kini semakin memanas, dipicu oleh beberapa luka lama, tujuan persaingan lama yang kini mencuat lagi memanas kembali antara Tiongkok dan juga US mulai hot dibicarakan. Buat teman-teman semuanya, kita akan diskusikan ini, nanti kita akan coba diskusikan bersama ChatGPT juga, pasti teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Namun sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babeh Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Dalam segmen kali ini, Babeh kembali hadir dalam segmen Babeh Podcast. Kali ini Babeh akan bahas terkait perseteruan hangat antara Amerika dan juga Tiongkok. Baik teman-teman semuanya, perseteruan hangat antara Amerika dan Tiongkok baru-baru ini banyak dibicarakan, terutama dengan munculnya AI baru dari Tiongkok, yakni DeepSeek. Pasalnya, dengan munculnya DeepSeek ini membuat AI besutan Amerika, yakni ChatGPT, itu mengalami kemunduran, mengalami merasa ketertinggalan, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ketar-ketir. Salah satunya adalah Nvidia, teman-teman semuanya. Dan perlu teman-teman ketahui, persaingan ini di mana mereka berusaha menciptakan teknologi baru atau aplikasi terbarukan itu bukan baru-baru saja dimulai teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ketahui, kita coba akan bahas ya, sedikit bahas tentang isu ini. Ini sebatas teori versi saya, jadi versi ini merupakan analisis dari saya dan juga ChatGPT. Sekali lagi itu ya, itu versi saya dan ChatGPT. Nah, yang pertama, permasalahan antara Amerika dan Tiongkok itu bukanlah permasalahan baru. Itu merupakan permasalahan lama yang sudah lama, di mana ibaratkan kalau kita berbicara berbicara film ya, itu mereka pengen menguasai dunia gitu. Ibaratkan kayak misinya itu menguasai dunia, kayak dunia itu ya teman-teman. Nah, jadi mereka saling bersaing. Salah satunya di dunia perdagangan. Mereka pengen menguasai pasar. Nah, dengan adanya ini, jadi pertama kita berbicara masalah mungkin aplikasi yang namanya WhatsApp. WhatsApp itu adalah besutan dari US. Nah, besutan dari US. Dan Tiongkok nggak mau kalah. WhatsApp di Tiongkok itu dilarang. Masyarakatnya diarahkan untuk menggunakan bukan menggunakan WhatsApp, melainkan menggunakan WeChat. Kalau misalkan saya salah, mau dikoreksi ya. Kalau saya salah, mau dikoreksi. Nah, itu pertama. Kemudian kita berbicara Facebook. Facebook juga salah satu media sosial yang besar, teman-teman, dan itu besutan dari Amerika. Besutan dari Amerika, Mark Zuckerberg. Nah, di Tiongkok kabarnya itu juga dilarang. Kabarnya dilarang. Jadi memang saling melarang satu sama lain. Nah, ibasnya Tiongkok itu meluncurkan aplikasi yang namanya TikTok. Nah, TikTok pun ini besutan Cina ya. Sebalikannya, di Amerika dilarang. Jadi mereka saling menciptakan menciptakan sebuah aplikasi di mana saling kedua negara ini melarang. Tapi anehnya, di negara-negara yang lain seperti Indonesia, semuanya dipakai. Coba di Indonesia, WhatsApp dipakai. WeChat juga ada yang pakai. Saya yakin ada yang pakai. Kemudian ada TikTok, banyak yang pakai. Terus saya juga pakai. Facebook juga banyak yang pakai. Produk Facebook dari Meta, Instagram, Threads, semuanya pada pakai. Gitu teman-teman semuanya. Oke, balik lagi permasalahan antara Tiongkok dan US. Nah, teman-teman, hal itu tidak beralasan. Kenapa mereka saling melakukan hal seperti itu? Analisis yang pertama dari saya, hal ini juga boleh dikatakan hoax, tapi sudah terjadi. Di Amerika Serikat, Mark Zuckerberg pernah terbukti bersalah. Dia menyalahgunakan data pengguna Facebook di Amerika guna guna kepentingan pemilu, guna mendukung kepentingan pemilu di Amerika, dan Mark Zuckerberg pun mengiyakan terkait dengan isu tersebut. Nah, terkait isu tersebut menyebabkan banyak perusahaan pun, wah berarti data yang pengguna pun bisa dimanfaatkan kayak gitu. Kemudian Amerika melarang aplikasi warganya menggunakan aplikasi dari Tiongkok,
itu pun tak beralasan, ada beralasannya. Di Tiongkok itu terdapat sebuah undang-undang di mana perusahaan yang ada di Tiongkok atau asal Tiongkok, pemerintah Tiongkok itu berhak meminta datanya guna kepentingan negaranya. Jadi makanya dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah Amerika pun memberikan larangan akhirnya kepada warganya untuk tidak menggunakan aplikasi buatan Tiongkok. Bahkan, kalian tahu TikTok? Mungkin teman-teman udah pernah dengar di video saya sebelumnya. Di TikTok dari Biden, TikTok di Tiongkok itu dilarang. Karena dinilai regulasi pengumpulan datanya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Tiongkok. Makanya di Tiongkok menggunakan aplikasi yang namanya adalah Douyin. Meskipun kalau tidak salah secara visualisasi itu sama, cuma secara regulasi server itu berbeda. Jadi kalau di Tiongkok pakainya ada Douyin. Kalau di tempat Indonesia pakainya apa? TikTok dong. Semuanya dipakai. Oh, di Indonesia atau di mana? Di Wakanda. Oke. Oke. Kita balik lagi. Akhir-akhir ini hangat persaingan antara DeepSeek dan ChatGPT, teman-teman semuanya. Kemarin ChatGPT harganya udah mulai melambung nih. Sudah begitu melambung, begitu drastis, dan ternyata saat ini muncul pesaingnya. Pernah saya katakan bahwasanya dengan melambungnya harga suatu aplikasi, banyak orang yang ketergantungan, pasti akan muncul pesaingnya. Jret, beneran, muncullah DeepSeek. Kita pengen ngobrol sama si ChatGPT, kita bakalan hidupin si ChatGPT ini ya. Kita bakalan coba hidupin ChatGPT. Halo ChatGPT, apa kabar? Halo Zul, kabar baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke, ChatGPT, kali ini saya lagi ngobrol sama teman-teman di podcastnya Babe Cerdas, di channel YouTube-nya. Kita lagi bahas perang cyber antara Amerika dan Tiongkok. Kalau saya boleh tahu dari data yang kamu peroleh, sebenarnya apa persaingan dari kedua negara ini, khususnya dalam, ya pokoknya secara umum deh, dari kedua negara ini. Kamu sebutin 5 aja nggak apa-apa. Tentu Zul, berikut 5 aspek persaingan umum antara Amerika dan Tiongkok dalam konteks perang siber. 1. Keamanan siber. Kedua negara fokus pada penguatan pertahanan siber untuk melindungi data dan infrastruktur penting. 2. Spionase digital. Ada persaingan dalam hal spionase siber dengan masing-masing pihak berusaha mendapatkan informasi strategis. 3. Teknologi dan inovasi. Persaingan dalam pengembangan teknologi siber, termasuk AI dan 5G sangat ketat. 4. Perdagangan dan ekonomi. Perang siber juga mencakup upaya untuk mengganggu atau melindungi ekonomi masing-masing negara. 5. Kepemimpinan global. Persaingan dalam mengatur norma dan aturan global terkait siber untuk memengaruhi kebijakan internasional. Ada yang ingin kamu bahas lebih lanjut? ChatGPT, kamu kan buatan Amerika nih, kamu bisa nggak transparan bahas tentang AI buatan Cina dalam hal ini DeepSeek? Tentu Zul. DeepSeek adalah salah satu contoh AI yang dikembangkan di Tiongkok. DeepSeek fokus pada penelitian dan pengembangan AI untuk berbagai aplikasi, termasuk dalam bidang kesehatan, keuangan, dan lainnya. Mereka memiliki pendekatan yang kuat dalam riset dan pengembangan, serta berkontribusi dalam ekosistem AI global. Oke, Ada stop. hal lain yang... Oke. Saya pengen tanya, benarkah Amerika ketar-ketir dengan dimunculkannya DeepSeek? Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Amerika secara khusus ditargetkan oleh DeepSeek. Namun dalam konteks global, persaingan teknologi dan AI antara Amerika dan Tiongkok memang cukup ketat. Kedua negara bersaing dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengembangan teknologi AI. Persaingan ini bisa memengaruhi berbagai bidang, dari keamanan siber hingga ekonomi. Jika ada topik lain yang ingin kamu bahas, silakan beritahu. Jawabanmu berkelas ya, bagus. Terima kasih Zul, senang bisa membantu. Jika ada lagi yang ingin Jadi kamu memang bahas, jangan dia ragu nggak untuk mau bertanya. mengakui Halo, Zul. bahwasanya Amerika itu memang sangat terpengaruh dengan adanya munculnya DeepSeek ini. Itu terbukti di media sosial, media berita, news itu banyak sekali. Bahkan Trump itu sampai memanggil direktur dari Nvidia kalau nggak salah, ya kalau salah mau dikoreksi teman-teman. Saya lupa itu. Jadi teman-teman semuanya di Amerika dan Tiongkok itu saling berjuang untuk menguasai pasar dunia. Betul begitu ChatGPT? Betul, Zul. Amerika dan Tiongkok memang bersaing dalam banyak aspek, termasuk dalam teknologi dan AI.
Kedua negara memiliki ambisi besar untuk memimpin dalam inovasi dan pengembangan teknologi yang berdampak pada persaingan global. Jika ada topik lain yang ingin kamu bahas, silahkan beritahu. Oke, saya pengen nanya pertanyaan terakhir nih, ChatGPT. Sebelum saya tutup, nih dari data informasi yang kamu peroleh, aplikasi apa yang di Amerika itu dilarang dan itu buatan Cina, dan begitu sebaliknya, buatan Amerika namun di Cina itu dilarang? Benar, Zul. Aplikasi buatan Tiongkok seperti TikTok dan DeepSeek telah dilarang di Amerika Serikat karena kekhawatiran tentang pengumpulan data pribadi dan potensi pengawasan dari pemerintah Tiongkok. Sebaliknya, aplikasi buatan Amerika seperti Facebook dan Google juga dibatasi di Tiongkok karena regulasi ketat dan kontrol informasi yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini mencerminkan ketegangan dalam persaingan teknologi antara kedua negara. Kalau saya boleh tahu, kalau teman-teman di Cina pakai search engine-nya apa ya? Di Cina, Baidu adalah mesin pencari utama. Ternyata. Baidu adalah mesin pencari utama yang digunakan di Cina dan sangat populer di kalangan pengguna internet di sana. Selain Baidu, ada juga mesin pencari lain seperti Sogo dan 360 Search, so.com. Mesin pencari ini berfungsi sesuai dengan regulasi ketat yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Oke, terima kasih banyak ChatGPT. Ini merupakan sebuah konten di mana analisis dari saya dan juga ChatGPT. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalaupun kalian nggak setuju, boleh typing juga di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. ChatGPT, makasih banyak ya kamu udah bantu podcast kita kali ini. Sama-sama, Zul. Senang bisa membantu. Oke. Jika bisa saya bantu lagi, jangan ragu untuk menghubungi. Sukses untuk podcastnya, dan sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, bagikan, serta like video ini. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Zul.